Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk anggota dari kelompok 2 sebagai berikut. Terdapat 4 materi yang akan dibahas pada video pembelajaran berikut. Untuk materi yang pertama adalah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dengan cara aktif dan pasif. Cara aktif adalah orang Indonesia kuno berangkat ke India melalui jalur maritim dan belajar agama Hindu-Buddha di sana yang kemudian menyebarkannya secara aktif di Nusantara. Sedangkan cara pasif adalah melalui pemuka agama Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dan menyebarkan dua agama ini. Yang kedua, pembawa dan proses masuk agama Buddha. Diduga, agama Buddha pertama kali dibawa oleh pengelana dari Cina yang bernama Fahishet. Kelompok penyebar agama Buddha di Indonesia juga diduga adalah pedagang. Ada kelompok menyebarkan agama Buddha ke Indonesia yaitu kelompok Dharma Duta, berarti pesuruh atau pengemban dan petugas Dharma. Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Ada pendapat lain yang juga mengatakan bahwa Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-2 Masehi. Kerajaan Buddha yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 Masehi sampai tahun 1377. Pembawa dan proses masuknya agama Hindu. Agama Hindu bersumber dari kitab Weda yang terdiri dari 4 samhita atau himpunan, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Agama Hindu mengenal banyak dewa, diantaranya ada yang disebut Trimurti, kesatuan 3 dewa tertinggi, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Dewa Siwa merupakan dewa tertinggi. Teori Waisya dikemukakan oleh N.C. Krom. Teori ini mengemukakan bahwa golongan Waisya merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Dua, teori kesatria berpendapat bahwa penyebaran Hindu di Indonesia dilakukan oleh golongan atau kasta kesatria. Yang ketiga, teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu ke Indonesia karena peran kasta Brahmana. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Yang kelima, teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik menyatakan bahwa yang berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang atau kelompok masyarakat Indonesia sendiri. Kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. A. Kepercayaan atau agama. Sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang dikembangkan di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. Dengan masuknya pengaruh Hindu atau Buddha, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. B. Pemerintahan atau politik. Salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan. Sebelumnya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berprinsip primus inter pares. C. Kebudayaan dan kesenian. 1. Seni bangunan, adanya candi yang bercorak Hindu-Buddha. 2. Seni patung, berupa patung dewa Hindu-Buddha yang terbuat dari kayu, batu, ataupun perunggu. 3. Seni ukir, terdapat pada dinding candi berwujud relief yang melukiskan cerita Mahabharata, Ramayana, dan riwayat kehidupan Sang Buddha. 4. Bahasa dan tulisan. Bahasa yang dimiliki yaitu Sanskerta, tulisan yang dibawa adalah huruf Pallava, cikal bakal huruf Jawa. 5. Seni wayang merupakan perpaduan budaya India dan Indonesia, terutama isi cerita diambil dari buku Indo Pewayangan India, yaitu buku Mahabharata dan Ramayana. 6. Seni sastra India sangat besar karena dengan daya buku Mahabharata dan Ramayana. D. Ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia mengenal penanggalan tahun Saka. Perbedaan waktu antara tahun Saka dan Masehi sekitar 78 tahun. E. Pendidikan. Pendidikan membawa pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan, meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja.
yaitu keagamaan Indonesia atau Sriwijaya, pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan agama Buddha yang bertaraf internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan Ising selama beberapa bulan di Sriwijaya. Dia menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha bersama pendeta Buddha yang bernama Satyakirti.